Dari hamba Allah di Kalteng, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya Ustaz, saya dulunya masih muda nggak sholat, tapi sekarang udah sholat. Apakah sholat yang tinggal dahulu wajib diqodho? Silakan Ustaz. Ya, ini masalah mengqadha sholat yang sengaja ditinggal. Ya, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, atau bukan karena suatu hal yang menyibukkan dia Ini sehingga berbeda dia Ustaz ya tentunya. tidak ingat. Berbeda tentunya. Kalau dia seandainya kalau seandainya dia meninggalkan sholat tersebut tidak sengaja, seperti ketiduran atau karena ada unsur lain, ya operasi, kemudian dia tidak sadar, ya umpamanya sakit gitu, nggak sadar sampai 24 jam atau lebih, atau sampai 2 hari nggak sadar, kemudian dia sadar, maka sholatnya wajib diqadha. Ya, sholatnya wajib diqadha. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya dia tinggalkan sholat umpamanya 1 tahun atau 2 tahun atau ya sebulan atau 1 minggu, ya dia tinggalkan dengan sengaja, maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengqadha bagi orang yang sengaja. Sekali lagi harus dibedakan antara orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja. Ya, kalau orang yang tidak sengaja pada kasus yang pertama yang kita sebutkan, itu dia wajib mengqadha karena hadisnya jelas, ya. Orang yang tertidur atau lupa, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dzak. Barang siapa yang lupa salat atau tertidur dari salat, ya ketiduran, maka hendaklah dia falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukan salat tersebut ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ya, tidak ada kafarah, ya penebus dari kesalahan ini, melainkan melakukan pada waktunya tadi. Ini jelas, ya hadisnya dan dalilnya jelas. Adapun masalah yang kedua, meninggalkan salat karena unsur kesengajaan, ya bukan karena lupa, bukan karena tertidur atau yang lainnya, maka para ulama sebagaimana telah kita singgung tadi berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan dia tersebut ya wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan dengan sengaja, dan ini pendapat ya mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah dan Malikiyah. Mereka mengatakan seperti itu. Karena ya dalilnya apa? Kata mereka, karena dalilnya adalah karena mereka itu orang yang meninggalkan salat ini masih ada kewajiban yang belum lepas dari dia. Artinya kewajiban itu belum jatuh dan belum gugur dari dia. Dan kewajiban salat itu tidak akan gugur, ya, dan tidak akan jatuh dari dia kecuali dia tersebut melakukannya. Ya, ini dalil yang mereka tentunya ta'lil, ya ta'lil akli di sini disebutkan. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh ulama-ulama dari muasirin, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya, dan tentunya ada juga ulama lain yang berpendapat seperti pendapat beliau ini, kalau seandainya orang ya meninggalkan salat dengan sengaja, maka ya dengan sengaja ya dia sadar, dia tidak tertidur, maka dia tersebut tidak wajib mengqadha. Kalaupun dia qadha, maka qadhanya tersebut tidak sah. Ya, kalau bahasa Syekh Utsaimin, wa in sallaha alfasalah. Kalau walaupun dia tersebut mengqadhanya, menggantinya salat itu 1000 kali, maka tidak dianggap. Karena apa? Dan pendapat ini pendapat yang kuat. Dan ini pendapat yang kuat dan lebih rajih karena dalil-dalilnya itu sangat kuat. Di antara dalilnya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini, Allah sebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Artinya ya, kalau waktunya itu sudah lewat, berarti kewajibannya sudah
sudah tidak lagi wajib. Iya, Karena gugur, apa? Ustaz, Karena ya. sudah ada batasan-batasan. Betul. Dan mengenai rincian batasannya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sangat banyak sekali. Waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, waktu sholat isya, waktu Iya. sholat maghrib, dan seterusnya ini sudah dijelaskan batas awal sampai batas akhirnya. Iya. Jadi sholat ini ya tidak lagi diwajibkan dan tidak lagi sah dilakukan. Karena apa? Karena sudah ada batasan waktu. Ketika dilakukan di luar waktu, dia tidak lagi menjadi sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia sudah mendapatkan salat asar. Ya, sudah mendapatkan salat asar. Iya. Barang siapa, sekali lagi dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan dan melakukan salat asar dengan yang benar. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa pemahaman yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pemahamannya adalah orang yang tidak mendapatkan, ya, atau tidak melakukan salat asar, ya, satu rakaat, ya, dari salat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia tersebut tidak mendapatkan salat asar. Artinya salatnya itu nggak dianggap, ya, nggak dianggap dan tidak diterima. Ini jelas sekali. Ya, Rasulullah mengatakan orang yang mendapatkan sholat asar itu, yang melakukan dengan benar itu adalah orang yang dia tersebut masih mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam. Kalau dia melakukan, ya, sengaja, ya, dengan sengaja dia sholat asar setelah matahari terbenam, setelah jam 7.30 sengaja, maka sholatnya tidak diterima. Tapi ingat, ya, para ulama yang mengatakan dia tidak wajib mengqadha ini bukan karena keringanan. Bukan karena dia diberikan keringanan, justru ini merupakan adalah hukuman, dan ini sudah pernah juga kita bahas. Ya, ini merupakan hukuman bagi dia. Iya. Artinya karena dia melakukan sholat itu di luar waktu yang sudah ditentukan. Ini ibarat kita memberikan, ya, tugas kepada anak kita, kemudian kita beri waktu. Ya, kemudian dari awal kita katakan, kalau engkau melakukan tugas ini di luar waktu, udah angus, nggak dianggap lagi. Apakah ini keringanan atau ancaman? Ya, Pak, ancaman. Ancaman. Iya. Begitulah yang disampaikan, yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi dia dibebaskan dari qadha itu bukan keringanan, justru ancaman. Ya, nggak ada lagi, habis. Kemudian dalil yang berikutnya adalah, ya, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau merajihkan pendapat ini, beliau sebutkan dalilnya adalah ini. Barang siapa yang melakukan suatu perkara, ya, pekerjaan yang tidak berdasarkan perkara dari kami, tidak sesuai dengan apa yang kami tentukan, ya, maka amalan tersebut tertolak. Orang yang, ya, sengaja mengakhirkan sholat, dia meninggalkan sholat, ya, kemudian dia tersebut tidak melakukannya sampai waktunya habis, dia telah melakukan, ya, dia tersebut telah artinya orang yang mengqadha gitu, yang mengqadha tersebut dia telah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lain, akan tetapi mungkin tidak bisa kita sebutkan secara detail sekali. Wallahu a'lam.